Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, kemarin kita membahas tentang kingdom plantae. Kingdom plantae itu kata lainnya adalah tumbuhan. Dalam kingdom plantae di situ ada 3 divisi, ya. Ada 3. Pertama, kingdom plantae ada 3 divisi. Pertama, bryophyta, lumut. Ini lumut yang Anda pernah lihat, lumut yang ada di tembok-tembok atau di bebatuan di tempat yang lembab. Yang kedua, divisi pteridophyta, tumbuhan paku. Ini contohnya pakis. Selanjutnya yang ketiga adalah divisi spermatophyta. Ini contohnya adalah mangga. Mangga itu termasuk tumbuhan biji, anggota dari kingdom plantae. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan perintis. Apa itu tumbuhan perintis? Tumbuhan pelopor sebelum tumbuhan lain tumbuh. Misalnya begini, pernah dengar ada Gunung Agung di Bali meletus. Ketika meletus mengeluarkan lava pijar, maka yang pasti di sini tanaman-tanamannya di sekitar gunung itu akan menjadi habis, gundul. Nah, beberapa waktu kemudian yang muncul pertama kali sebelum tumbuhan besar-besar ini yang muncul adalah tumbuhan lumut, sehingga tumbuhan lumut dikatakan sebagai tumbuhan perintis. Anak-anakku, kita akan pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang bryophyta, tumbuhan lumut. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur tumbuhan lumut. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan tumbuhan lumut. Nah, Anda pernah lihat tumbuhan lumut di tembok-tembok atau di batu bata seperti ini. Ini jika kita lihat pakai mikroskop, ya, maka bentuknya seperti ini. Ini dilihat dengan kaca pembesar. Ini adalah lumut daun, lumut tumbuhan yang paling sempurna di antara tumbuhan-tumbuhan lumut yang lainnya. Nah, apa ciri-ciri tumbuhan lumut? Ciri-ciri tumbuhan lumut. Ini ada lumut hati, lumut tanduk, lumut daun. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, bersifat mikroskopis, kecil, tingginya 1-2 cm. Ini ya, lumut tanduk, lumut hati, lumut daun, tingginya hanya 1-2 cm. Tumbuhan ini, nah, kamu lihat, tidak punya akar, tidak punya batang, dan tidak punya daun. Habitatnya, tempat hidupnya tumbuhan lumut itu di tempat yang lembab dan di tempat yang basah. Selanjutnya, tumbuhan lumut ini akan mengalami metagenesis, pergiliran keturunan dari fase gametofit, pembentukan gamet jantan, gamet betina, dan fase sporofit, masa pembentukan spora. Akan Bapak jelaskan di sini. Di sini ada mengalami 2 fase, gametofit membentukkan gamet jantan, gamet betina, sporofit adalah masa pembentukan spora. Pertama, protonema. Protonema itu apa? Protonema itu tumbuhan, ya, paku yang masih muda, tumbuhan paku muda. Tumbuhan paku yang masih muda itu protonema. Nah, tumbuhan paku muda ini akan tumbuh. Nah, ya. Tumbuhan paku muda ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut yang kita lihat itu memiliki
Antheridium. Antheridium itu ya jantan. Anten, yang punya anten adalah jantan. Archegonium itu betina. Nah, Antheridium itu menghasilkan spermatozoa. Archegonium menghasilkan sel telur. Nah, keduanya spermatozoa, sel telur, ya, itu nanti akan mengalami bertemu. Bertemu menjadi apa? Zigot. Zigot akhirnya menjadi sporogonium. Sporogonium itu jadi spora. Nah, spora di sini nanti akan jatuh ke tanah, berkecambah, berkecambah. Berkecambah, jatuh ke tanah menjadi protonema, tumbuhan paku muda. Kembali lagi, akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Kembali lagi, kan, dari protonema sampai sel telur spermatozoa itu masa gametofit, pembentukan gamet jantan, gamet betina. Zigot sampai spora, masa sporofit, pembentukan spora. Nah, selanjutnya di sini reproduksinya, perkembangbiakan tumbuhan lumut itu ada dua. Secara seksual itu berarti ada gamet jantan, gamet betina. Aseksual tanpa adanya gamet jantan, gamet betina. Gamet jantan itu dihasilkan oleh Antheridium di sini, menghasilkan sperma. Gamet betina dihasilkan oleh Archegonium, menghasilkan sel telur, bertemu menjadi zigot, lalu menjadi spora. Ini adalah gambar lumut hati yang ada Antheridium, Archegonium. Nah, bagaimana struktur tumbuhan lumut? Tumbuhan lumut ini dari lumut daun, lumut hati, tanduk, bersifat multiseluler, bersel banyak sehingga dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terbuat dari zat selulosa. Batangnya tidak punya pembuluh angkut, tidak punya xilem dan tidak punya kloem. Ini kalau xilem itu ini ya, ini xilem. Ini pembuluh kayu yang membawa air dari akar ke daun. Selanjutnya ini floem, pembuluh tapis. Ya, ini sini. Ini membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan lumut tidak punya seperti ini. Tidak punya pembuluh angkut. Ini pada batang dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon jati. Nah, pada tumbuhan lumut, nah ini akar-akarnya akar rizoid, akar yang semu. Nah, kingdom plantae itu terbagi menjadi 3 divisi tadi ya. Pertama lumut, paku, biji. Tumbuhan pak lumut ada 3 kelas. Ini lumut hati, ini gambarnya lumut hati. Atau Hepaticopsida. Kelas Anthoceratossida, lumut tanduk, ini bentuknya lumut tanduk. Kelas Diopsida, lumut daun, ini bentuknya lumut daun. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri dari Hepaticopsida lumut hati. Tubuhnya berupa talus, lembaran-lembaran yang terdiri dari beberapa lobus, beberapa bagian-bagian. Contohnya ini adalah Marchantia polymarpa. Anda mungkin pernah melihat tumbuhan lumut seperti ini, tapi ini jarang kita temui. Selanjutnya ini lumut tanduk, Anthoceratossida, lumut tanduk.
memiliki sporofit ya, berupa kapsul yang memanjang seperti tanduk dan di tengah hamparan gametofitnya. Contohnya apa? Anthocerop species. Yang terakhir yaitu tumbuhan lumut yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Ini mempunyai batang dan daun semu. Ini kalau kita perhatikan dari jarak jauh seperti ini, agak dekat seperti ini. Kalau kita perhatikan dengan menggunakan lup, bentuknya seperti ini. Ini mempunyai batang yang semu, batang daun semu dan berdiri tegak, bukan batang sesungguhnya. Contohnya apa? Ini adalah tanaman Bryum sp. Biasanya hidup di tembok atau batuan yang lembab. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.